Uang punya kuasa, saudara. Dan uang bahkan bisa mempengaruhi orang. Yesus adalah jawaban. Hari ini saya ambil sebuah tema, In God We Trust. Saudara, kalimat ini tertulis di setiap dolar Amerika yang dicetak. Dan saya berpikir, kenapa pendiri-pendiri Amerika menulis hal ini? Tentu pasti punya tujuan kan? Padahal ya kita nggak bisa kalau tidak ada uang, itu kata orang. Bahkan orang berkata bahwa uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Segalanya bisa dibeli dengan uang. Oh, tidak saudara. Ternyata ada hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, saudara. Nah, uang penting, tapi kita harus menempatkan uang sebagaimana seharusnya. Ada firman Tuhan yang menulis 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 10. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalimat In God We Trust itu ditulis dengan maksud, yaitu supaya setiap orang jangan hanya mengandalkan uang, tapi mengandalkan Tuhan. Karena uang itu sungguh-sungguh punya kuasa, sungguh-sungguh menarik hati seseorang. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh menempatkan Tuhan di hatimu, percaya saudara kepada Tuhan, maka engkau akan bisa tertarik kepada uang, bahkan mentuhankan uang. Wah, kok bisa gitu, Pak? Iya, karena uang punya kuasa, saudara. Dan uang bahkan bisa mempengaruhi orang, kebahagiaan, masa depan, mood seseorang. Dan sepertinya ada banyak orang kemudian menempatkan uang di tempat yang utama. Sampai-sampai orang merasa bahwa dia nggak perlu yang lain, asalkan dia punya uang. Ada nih orang berkata, seorang istri, kalau bagaimana seorang istri bahagia? Gampang, kasih uang katanya. Nah, karena dengan dia dikasih uang, dia akan bahagia. Benar nggak seperti itu? Iya sih, benar juga. Karena dia butuh uang, keluarga butuh uang, anak-anak butuh uang. Tapi Anda bukan hanya butuh uang, tapi kita butuh percaya kepada Tuhan. Apa perbedaan? Kalau Anda percaya pada Tuhan, maksud dari pendiri itu, maka uang akan datang kepadamu, tapi hatimu percaya kepada Tuhan. Tetapi peringatan yang sama juga terjadi, bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, jangan hanya kepada uang. Karena ada banyak orang hanya percaya kepada uang dan tidak kepada Tuhan. Ini peringatan yang sama buat para banyak bisnismen, bahwa bisnis Anda boleh membutuhkan uang, tapi Anda harus membutuhkan Tuhan lebih, dan Dia akan memberkati bisnismu. Karena tanpa sadar motivasi orang adalah uang, tujuan hidupnya uang. Dia kerja tujuannya uang. Hari ini ada banyak orang. Sorry saudara, saya minum sebentar ya. Soalnya sekarang ini waktu sudah cukup malam sebenarnya. Saya ingin buka sedikit. Ini udah jam 12 lewat jam 1 sebenarnya. Tapi ada satu hal yang berbeda. Tujuan kami bukan uang, tapi tujuan kami Tuhan yang memberkati saudara. Ada banyak tim yang bersama saudara saya, dan mereka sampai jam 1 pagi ini. Tujuan kita hanya satu, saudara. Kita ingin podcast ini memberkati saudara dengan usaha, kerja, sungguh-sungguh. Itu tujuan kami.
membangun setiap orang. Jangan pernah jadikan uang menjadi tujuan, saudara. Tapi ada yang lebih mulia. Tuhan harus menjadi percaya Anda, dan Anda menjadi berkat bagi banyak orang. Ada firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 24, tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Wow. Apa itu Mamon? Mamon dewa kekayaan. Gambaran dari uang yang banyak dipuji-puji. Uang yang menjadi tujuan hidup orang. Pertanyaannya, setelah orang memiliki uang, apakah dia berbahagia? Tidak. Apakah dia kemudian mendapatkan tujuan hidupnya? Tidak. Kebahagiaan hanya sebentar. Tapi karena kebahagiaan sesungguhnya adalah bukan karena memiliki uang, tapi karena engkau percaya kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, Tuhan telah memberikan hidupnya dan Dia menyelamatkan setiap kita. Itu yang penting, keselamatan bagi setiap hidup kita. Jadi sebenarnya uang itu lebih mendominasi manusia ataukah Tuhan? Anda tanyakan pada dirimu, siapa yang lebih mendominasi? Apakah uang? Kalau itu uang berarti Anda menyembah Mamon. Sorry, saya bilang, saya tidak menghakimi Anda, tapi saya percaya Anda adalah orang yang menyembah Tuhan. Nah, di sini kita akan lihat bahwa kadang-kadang kita itu meleset tanpa kita sadari. Saya pernah mengalami memiliki banyak bisnis ekspor dan menjadi ekspor Indonesia bagian timur terbesar, saudara. Tapi saya nggak memiliki Tuhan. Saya sibuk kerja, sering ke luar negeri, sering pergi liburan. Uang cukup banyak, saudara. Ya walaupun orang lain lebih banyak, tapi saya merasa cukup. Tapi ada yang hilang. Damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita yang dulu saya miliki. Sampai dengan satu proses, habis semuanya. Dan kemudian di saat itu saya sendiri sadar bahwa uang tidak bisa menjadi ukuran kebahagiaan dalam keluarga. Karena hari itu sekalipun punya banyak uang, tapi kami sering bertengkar. Setelah itu, saudara, yang terjadi, kami mungkin mengawali tidak punya uang atau sangat sedikit, tapi kebahagiaan dalam keluarga kami rasakan setiap hari. Kenapa? Trust God, percaya kepada Tuhan. Kesadaran bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada uang yang Anda miliki. Kesadaran bahwa yang lebih penting adalah bukan memiliki uang, tapi memiliki Tuhan. Dan Tuhan akan mempercayakan uang. Bukan berarti Anda memiliki Tuhan dan uang tidak diberikan. Dia akan memberikan. Karena firman Tuhan berkata, Dia akan mengirimkan berkat-berkat. Siapa? Kepada saudara. Ada dua pertanyaan yang saya ingin tanyakan, dan Anda silakan tulis di podcast di kolom komentar. Menurut Anda, benarkah uang dapat menggoyahkan iman kita? Nah, ini menarik ya. Yang kedua, saat seperti apakah yang bisa menjadikan uang dapat membuat kita melupakan Tuhan? Anda tolong tulis ya. Tolong tulis komen ini. Ini sangat menarik, saudara. Sangat menarik. Karena itu dari pengalaman Anda dan Anda akan memberkati banyak orang, saudara. Ujian terbesar warga kerajaan seringkali bukan saat tidak punya uang, tetapi saat Anda memiliki banyak uang. Sikap kita berkaitan dengan uang dapat menjadi ukuran iman kita kepada Tuhan. Sikap Anda adalah menempatkan betapa pentingnya Tuhan dikala Dia memberkati. Tuhan memberi Anda
jawaban dan Yesus adalah jawaban.